nanti. Tetapi kalau penanganan kartu saya kira hanya di ini saja. Jadi untuk ya, ini adalah kita overview yang akan kita berikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah cardiac cycle. Kemudian apa saja jenis dari kompetensi dari kartu jantung. Kemudian apa saja jenis-jenis dari gerakan biasa dan nanti di masing-masing kita akan bahas bagaimana konsekuensi-konsekuensinya. Jadi untuk topik yang akan kita berikan pada siang hari ini itu 80% logika, 20% itu adalah mungkin sesuatu yang harus kita hafalkan. Atau mungkin 90% tentang anatomi pastinya itu adalah yang sesuatu yang dihafal. Tetapi bagaimana kelainan katup dan bagaimana hemodinamik, bagaimana perjalanan siklus jantungnya itu adalah biologik. Ada yang masih ingat ini nggak? Ada, pertanyaan saya adalah ada yang sudah lupa tentang ini nggak? Boleh diangkat tangannya siapa yang udah lupa? Atau merasa belum pernah tahu? Saya pengen tahu aja ya. Superficial sensus. Boleh diangkat tangannya siapa yang pernah melihat diagram ini? Boleh diangkat tangannya siapa yang belum pernah melihat diagram seperti ini? Berarti 50% pernah, 50% absen. Atau boleh diangkat tangannya siapa yang lupa dengan diagram ini? Oke. Tadi ada yang waktu melihat diagram ini ingat di blok berapa? 1-2. Berapa? 1-2. 1.2. Dulu sudah pernah dijelaskan berarti ya? Jadul. Dari blok 1.2 yang memberikan Pelajaran tentang tapi langsung praktis. diagram ini siapa? Soal jenazah Itu kan udah dari di betul. checklistnya. Harusnya betul jadi pengaman memberikan tentang diagram ini. Karena ini adalah dasar dari fisiologi. Gue pernah bisa aja kalau gitu. Kayaknya semuanya nyoba deh. Bisa jadi pembantu. Dokternya kita dokter Arta anatomi. Ini adalah ventrikel kanan atau ventrikel kiri? Nggak tahu Oh, tahu. anatomi, kayaknya visual. Yang kau ngomong cepet. Oh, Ada tulisannya. Kalau misalnya nggak ada tulisannya, tahu ya dari mana? Jadi tinggi tekanan. Ini tekanan apa? Tekanan sistol. Ya, ini adalah tekanan aorta. Kenapa sih tekanan aorta nggak sampai bawah? Pada saat jantung. Kenapa? Karena? Karena mengalir kemana? Kenapa kalau ventricle kalau yang ventricle kan yang merah nih? Kenapa kalau ventricle dia tekanan diastolnya sampai berapa nih? Hampir 0 atau bahkan 0? Karena kalau aorta keisi terus, kalau ventricle kenapa? Ada waktu nggak diisi? Oke, salah satu jawabannya itu. Pada saat apa? Pada ventricle tidak diisi. Habis banget? Sistol. Fase apa namanya? Fase apa namanya? Kata kiri berarti harusnya volumetrik dong. Isovolumetric relaxation. Itu fase sistol apa fase diastol? Oke, nanti kita lihat ya. baru. Oke. Ini daripada tebak-tebakan langsung aja. Nanti Nah, kita mulai dari fase diastolik. Ini saya hanya overview mengulang saja. Kenapa? Karena dasar ini kalau nggak tahu sepanjang kuliah saya nanti nggak ngerti. Karena ini akan menjadi dasar kita mengerti bagaimana sebuah inkompetensi kardiak valve akan mempengaruhi tekanan-tekanan di
apakah itu atrium kanan, Itu yang kiri, setelan apakah itu itu banyak ventricle kiri, yang apakah itu ini ya, atrium kayak kanan, apakah itu ventricle kanan, yang apakah itu endorse aorta, gitu. apakah itu Kayaknya pulmonary dia artery. best seller sih. Dasar kita mengerti bagaimana patofisiologi, bagaimana fisiologi normal dari sebuah cardiac cycle beserta tekanan-tekanannya adalah setiap fase, katanya yang biru. itu akan menjadi dasar logika kita untuk memahami bahwasanya ketika sebuah katup bermasalah, ketika sebuah ruangan bermasalah, ketika sebuah sekat itu ada yang bocor, apa perubahan yang ada di sini, itu dasarnya kita ngerti fisiologi dasar. Leopard aja biar dan. Jadi kalau saya dulu belajar memahami ini itu adalah 70%, sisanya logika saya sudah jalan, logika kita akan sudah jalan begitu kita tahu bahwa kelainan katop itu akan menyebabkan perubahan yang ada pada tekanan aorta pada saat fase sistole itu akan bagaimana, tekanan ventrikel kiri pada saat fase diastole itu akan meningkat, kenapa menurun. Itu dasarnya adalah kita betul-betul understanding bagaimana fisiologi jantung. Oke. Ya. Jadi fase diastolik itu akan ada 3 fase. Yang pertama adalah fase isovolumetric relaksasi, fase rapid ventricular filling, dan fase kontraksi atrium. Ini juga cuma sekedar ngulang. Saya mengulang aja apabila dokter ini. Ini adalah fase dari isovolumetric relaxation seperti tadi Mas siapa yang kamu tadi sebutkan. Jadi pada saat ventricle itu begitu dia selesai peak kontraksi dan dia masih memiliki sisa-sisa kontraksi, tetapi pada saat itu tekanan aorta, oleh karena darah kan dari ventricle kiri ke aorta itu dia tekanannya sudah sedikit di atas dari ventricle kiri, maka katup aorta akan menutup. Jadi membuka menutup sebuah katup itu berdasarkan mekaniknya dari dasar apa? Adanya perbedaan tekanan. Sama kalau kayak kita membuka pintu, kemudian dari atas ada tekanan angin yang cukup besar, maka pintu akan menutup. Atau kalau di dalam sini kita masih blower tekanan besar, maka pintunya akan membuka. Nah, begitu aortic valve ini menutup, dia akan ada fase di mana mitral valve itu belum bisa membuka. Kenapa? Karena tekanan di ventricle kiri masih lebih tinggi sambil dia nantinya mitral valve mulai atrium kiri volumenya bertambah, tekanannya mulai lebih tinggi daripada ventricle kiri yang sudah kosong itu, maka dia baru akan membuka katup mitral. Nah, sehingga fase di mana klosur dari aortic valve menutup dan juga mitral valve belum membuka, ini sudah saya keluarin waktu ujian. Fase di mana aortic valve itu menutup tetapi mitral valve belum membuka kita sebut sebagai fase isovolumetric relaksasi. Terus setelah itu ini dinamik mekaniknya akan berjalan. Begitu ini membuka maka volume akan masuk ke ventricle kiri, tekanan atrium kiri akan berkurang. Yang kedua adalah rapid ventricular filling ini tadi ya. Ketika ini sudah membuka ya sudah, passive filling namanya. Rapid ventricular filling disebut sebagai passive filling. Kenapa passive filling? Karena tidak membutuhkan effort apapun. Bagaimana aliran darah bisa dari atrium ke ventricle? Murni berdasarkan tekanan. Jadi tekanan di atrium kiri akan tekanan yang tinggi akan ke tekanan yang lebih rendah. Ini namanya passive filling. Tetapi passive filling ini pada suatu ketika, kalau kita lihat di sini coba lihat atrium kiri dengan ventricle hampir sama, 75% dia dari rapid ventricular filling. Terus kemudian ini ada sedikit yang menonjol membentuk gelombang, ini apa namanya? Ini apa? Kontraksi atrium. Kenapa sih kok dibutuhkan kontraksi atrium? Untuk mengeluarkan atau untuk menghabiskan volume dari atrium kiri supaya dia 25% atau 30%-nya bisa masuk ke ventricle kiri, sehingga kita akan mendapatkan
volume diastolik dari ventrikel kiri yang maksimal 100% dari volume diastolik. Begitu volume diastolik itu maksimal, maka tekanan ventrikel kiri akan mulai naik. Disitulah mitral valve menutup. Dan kita akan memulai sebuah fase di mana disebut sebagai fase sistolik yang terdiri dari isovolumetrik contraction, rapid ventricular ejection, dan reduced ventricular ejection. Sama seperti tadi ya. Fase di mana penutupan katup mitral itu kemudian aortic valve itu belum membuka, kita sebut sebagai isovolumetrik contraction. Kemudian nanti tekanan ventrikel kiri itu meningkat. Bagaimana tekanan ventrikel kiri itu bisa meningkat? Tajam seperti ini. Karena dia memiliki otot-otot dari ventrikel kiri yang kita sebut sebagai cardiomyocyte itu memiliki properti kontraktilitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan atrium. Atrium itu punya properti kontraktilitas nggak? Tetap punya, itulah kenapa dia punya atrial contraction. Tetapi kalau ventricle, oleh karena dia lapisan cardiomyocyte-nya tebal, maka dia akan memiliki kemampuan untuk kontraktilitas yang besar. Jadi dia akan punya kemampuan untuk meningkatkan secara tajam tekanan dari ventrikel kiri dan kemudian membuka katup aorta dan melakukan suatu proses sistolik atau mengeluarkan volume di ventrikel kiri. Ya, ini rapid ventricular ejection, di mana pada saat dimulai dari katup aorta membuka sampai dengan PSP itu peak systolic pressure. Kemudian setelah peak systolic pressure itu nanti adalah reduced ventricular ejection, di mana dia kekuatan kontraktilitasnya itu akan mulai menurun sampai dengan siklus tadi berulang. Ya. Sampai sini paham ya? Gampang kok ini. Paling gampang ini dibandingkan yang lain. Nah, kemudian yang namanya jantung itu akan terdiri dari satu sistem otot jantung. Kemudian yang kedua adalah sistem valve. Kemudian kita juga punya sistem elektrofisiologi, yaitu electrical property dari jantung. Nah, mekanisme kerja jantung itu sekali lagi dia sangat tergantung dari bagaimana mekanik valve ini bekerja, bagaimana mekanik dari otot jantung itu bekerja sesuai dengan hukum Franz Starling. Nah, saya akan membahas tentang katup jantung. Katup jantung ada berapa? 4. Semilunar valve itu apa saja? Otot sambung mengalir udah saya tulis di sini. Kemudian atrioventricular valve itu adalah mitral valve. Nah, suatu katup jantung kita sebut sebagai kondisi incompetence itu bisa terjadi oleh karena dua hal. Apakah itu kelainan bawaan atau itu kelainan acquired. Ya, itu adalah bagaimana terjadinya suatu katup jantung itu mengalami inkompetensi. Jadi tidak semuanya acquired, bisa juga suatu kelainan bawaan. Dan jangan dipikir bahwa kelainan katup itu semuanya bawaan, bisa juga acquired. Ya. Nah, bentuk-bentuknya itu bisa terjadi sebagai suatu kondisi insufisiensi atau regurgitasi, bisa juga terjadi suatu bentuk yang obstruktif. Ya, nanti kita sebut regurgitasi misalnya adalah aorta regurgitasi, mitral regurgitasi. Kalau yang obstruktif itu nanti kita sebut sebagai aorta stenosis atau mitral stenosis. Yang namanya stenosis itu berarti menyempit. Yang namanya regurgitasi itu berarti ada kebocoran. Itu kalau mau gampang mengertinya seperti itu. Semua kondisi kelainan katup itu berarti sifatnya adalah absolut. Beda dengan kontraktilitas miokard. Kalau kontraktilitas miokard itu kan dinamis. Ya. Tapi kalau itu adanya kelainan katup, misalnya kondisi penyempitan atau stenosis, maka itu sifatnya adalah absolut. Jadi kalau katakanlah ini si engsel ini udah berkarat nih, kita nggak bisa buka, kan absolut itu. Jadi satu-satunya kita bisa lakukan adalah memperbaiki si engsel. Ya, bagaimana sih konsekuensinya? Kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama, oke, buka ada dulu.
Padahal nggak kepake. Nonton gitu loh, film Indonesia yang panggil aku ayah, tapi film Korea nama judulnya Pau. Seru banget. Oh, yang ini ya Ringo ya Iya. Maya. Tapi Ya, yang sadis. gue nggak pernah nonton. Film Koreanya bagus banget. Orang Indonya aja Ringo menang di ini Oh iya. festival film aktor terbaik. Tapi gue nggak suka bocilnya yang di Indo. Film Korea bocilnya gemes banget. Kayak polos tapi lucu tapi cantik. Kuning menghendakkan satu instruktur mampu dua kelompok. Kelompok kita ini Siapa ya, Rani atau aku tadi yang ngechat belum tahu. Nanti enggak, ini kayaknya praktikum biasa, bukan kayak ujian langsung gitu. Cepet banget azannya. ngerjain PPS lagi. Yang foto kali. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang namanya aorta, nanti yang namanya kelainan stenosis maupun regurgitasi itu bisa terjadi pada semua katup ya, apakah itu semilunar ataukah atrioventrikular. Tinggal nanti kalau itu semilunar, prinsip dari patofisiologinya sama, jadi antara aorta dengan pulmonal sama. Kalau itu di atrioventricular valve itu juga sama, antara mitral dengan tricuspid sama. Jadi yang akan saya sampaikan di sini itu adalah katup yang kiri, nanti yang kanan tinggal mengikuti mirip-mirip lah. Nah ini yang pertama adalah aorta stenosis, di mana kita lihat katup aortanya ini memang dia menyempit. Kenapa kok bisa menyempit? Yang paling sering di Indonesia adalah kasus oleh karena penyakit jantung reumatik. Jadi terjadi perubahan pada katup, kemudian mengalami perlengketan ya. Jadi aliran darahnya ini akan sulit karena orifisnya itu jadi kecil. Nah yang terjadi oleh karena orifisnya mengecil, tentunya dengan volume diastoli yang sama dan orifis yang mengecil, oleh karena otot jantung itu cukup kuat, maka yang terjadi di sini adalah mekanisme pressure overload. Ya, kenapa kok ini saya tekankan? Karena nanti akan ada yang disebut volume overload. Jadi kondisi di ventricle kiri ini ada yang disebut sebagai pressure overload, ada disebut sebagai volume overload nanti pada kondisi yang lain ya. Tapi kalau pada aorta stenosis, oleh karena dia orifisnya kecil, maka dia ketika dia melakukan pompa, ketika fase sistolik, maka si otot jantung akan memompa membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk mendapatkan volume dan tekanan aorta yang sama dengan orifis yang kecil, maka kekuatan kontraktilitas akan dibutuhkan lebih besar. Ini hukum fisika aja sih sebenarnya. Saya lupa hukumnya apa. Kalau masih ingat di fisiologi dulu, dengan orifis yang sama maka kekuatan kontraktilitasnya segitu, tapi kalau dengan orifis yang lebih kecil kita membutuhkan kekuatan kontraktilitas yang besar. Akibatnya maka di ventricle kiri akan mengalami yang disebut sebagai kondisi pressure overload. Ya. Nah, dengan tekanan yang sama, maka tekanan aortanya akan bisa mencapai sama apa enggak dengan orifis yang kecil? Lebih kecil atau lebih besar tekanan aortanya?
lebih kecil, sehingga kalau kita gambar grafiknya, maka pada saat fase peak systolic pressure, tekanan aorta akan lebih rendah daripada tekanan peak systolic di ventricle kiri. Ini kalau kita lihat ada tanda panah atas bawah. Jadi seperti ya kalau ingat diagram Bigger tadi, ini kan juga diagram Bigger nih. Yang lebih tinggi adalah tekanan ventricle kiri karena dia membutuhkan kekuatan kontraktilitas lebih besar. Tetapi ternyata tekanan puncak sistolik dari aorta itu tetap lebih rendah. Ini kita sebut sebagai perbedaan tekanan atau pressure gradient pada saat peak sistolik dari aorta dan ventricle. Pressure gradient antara aorta dan ventricle kiri pada saat fase peak sistolik kalau terjadi seperti ini, maka ini adalah suatu kondisi aorta stenosis. Ya. Sementara kalau pada fase diastoliknya sama apa enggak? Sama. Tidak ada perubahan apapun karena katup mitralnya kan baik-baik saja. Ya. Nah ini yang terjadi karena dia memompa dengan beban yang tinggi secara terus-menerus, sama kalau kita nge-gym akan terjadi pembentukan otot. Jadi otot ventricle kiri akan menebal, compliance akan menurun, tekanan akhir diastoliknya akan meningkat. Kenapa? Karena otot-ototnya tebal. Kalau ototnya tebal, end diastolik pada saat akhir diastolik yang seharusnya otot jantung itu memiliki kapasitas renggangan yang cukup, maka dia akan berkurang sehingga tekanan end diastoliknya akan meningkat. Dan tekanan atrium kiri akan meningkat. Kenapa? Ada yang bingung? Kalau mau ada yang bertanya langsung diinterupsi aja, tunjuk tangan. Kenapa tekanan end diastolik? Kenapa bukan end sistolik? Volumenya pasti akan meningkat. Ya. Jadi kalau di sini tekanannya tinggi, maka sisa tekanan tinggi, maka tekanan di atrium kiri juga akan compensatory meningkat. Ya ini yang akan terjadi ya. Kemudian beberapa gejala dari aorta stenosis itu adalah yang pertama adanya angina. Kenapa angina atau nyeri dada? Karena ada perbedaan antara supply dan demand. Ya karena volume diastolik yang kita berikan ke pembuluh koroner itu berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena kan volumenya berkurang oleh karena stenosis. Maka akan terjadi penurunan dari tekanan perfusi koroner. Sehingga ini menyebabkan gangguan supply and demand di perfusi koronari arteri. Kemudian yang kedua adanya hipertrofi dari miokard oleh karena latihan beban terus di jantung, jadinya ada peningkatan demand. Ini mekanisme yang mendasari kenapa dia kalau pasien aorta stenosis keluhannya adalah nyeri dada. Kemudian yang kedua sinkop. Kenapa kok sinkop? Oleh karena orifice-nya kecil, maka aliran darah yang keluar dari aorta itu berkurang, cerebral blood flow-nya pasti juga berkurang. Cardiac output-nya akan menurun. Karena cerebral blood flow-nya menurun, maka pasien bisa mulai dari pre-sinkop sampai dengan sinkop. Kemudian yang ketiga adalah dia terjadi congestive heart failure oleh karena dengan volume yang sedikit keluar ke aorta, maka volume akhir diastoliknya juga akan meningkat. Peningkatan dari tekanan atrium kiri dan juga volume, maka ada kongesi dari vena pulmonalis. Ya. Nah ini beberapa gambaran ya, gambaran aorta stenosis dari X-ray. Karena orifice-nya kecil, maka yang paling sering terjadi adalah dia adanya post stenotic dilatasi. Jadi manakala sebuah katup itu mengecil, maka post daerah-daerah di mana di distal dari stenosis itu biasanya dia akan compensatory dilated. Nah ini juga dari chest X-ray kita nampak adanya penonjolan dari aorta, yang di sini juga penonjolan dari aorta oleh karena aortic stenosis. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau itu terjadi pada katup atrioventricular? Sama, mitral stenosis ini malah justru yang merupakan kejadian yang paling banyak akibat penyakit jantung rematik, terutama di Indonesia. Nah biasanya bentuk katupnya akan seperti ini nih, jadi penuh dengan kalsifikasi, deposit dari calcified oleh karena penyakit jantung rematik, sehingga dia akan
menyebabkan obstruksi. Bentuknya ini. Jadi ini gambaran eko. Ini ya atrium kiri, ini mitral, kapok mitral, ini ventrikel kiri. Maka di sini bukanya dia tidak akan bisa lebar. Gitu. Padahal normalnya 4 sampai 6 cm square. Ini mungkin paling sering kita jumpai adalah di sekitar 1 cm persegi. Pasien itu akan sudah muncul gejala. Sama seperti tadi, intinya kalau ketika terjadi obstruksi, maka bagian proksimal dari tempat obstruksi itu akan terjadi suatu kondisi pressure overload. Tetapi karena atrium itu layer ototnya itu mungkin cuma satu. Kalau ventrikel kan tadi berlapis-lapis, dan dia bisa berkontraksi dengan baik. Jadi kalau terjadi pressure overload di atrium kiri, ini bisa menebal nggak seperti ventrikel? Kalau atrium itu compliance-nya bagus atau jelek sih? Kalau ventrikel compliance-nya bagus atau jelek? Compliance itu apa artinya? Kemampuan kembali ke bentuk semula. Kalau ventrikel compliance-nya bagus apa lebih bagus mana compliance antara ventrikel dan atrium? Atrium apa ventrikel? Sayap kanan. Compliance lebih bagus ventrikel. Sayap kiri. Compliance ruang jantung itu antara ventrikel dengan atrium bagusan mana? Belakang. Compliance antara atrium sama ventrikel bagus mana? Compliance itu kalau balon tuh compliance-nya bagus apa enggak kalau kita kasih air? Bagus. Yang mana yang lebih mirip balon? Atrium atau ventrikel? Atrium. Jadi kemampuan dia untuk beradaptasi terhadap perubahan dari volume. Atrium itu memiliki compliance lebih bagus daripada ventrikel. Kalau kita kasih volume lebih besar, itu kalau atrium dia akan bisa membesar. Jadi walaupun di sini pressure overload oleh karena kardiomyocyte itu hanya satu layer, maka yang ada adalah ini membesar. Kalau ventrikel tadi membesar atau tidak? Kalau ventrikel menebal, kalau atrium dia membesar. Ya. Jadi semakin bagus compliance dari sebuah atrium pada kondisi mitral stenosis, maka atriumnya akan semakin membesar. Tapi tidak semua orang compliance-nya sama. Pada mereka dengan compliance atrium yang tidak terlalu baik, maka yang terjadi apa? Kan kalau misalnya compliance-nya bagus kan atriumnya membesar, semakin membesar. Tapi kalau compliance atriumnya nggak terlalu bagus, ketika di sini dihadapkan pada mitral stenosis dan tekanan serta volumenya itu besar, maka yang terjadi kembali ke vena pulmonalis. Jadi pasien itu akan lebih banyak bergejala dibanding mereka yang compliance-nya bagus. Ya, ini adalah yang terjadi pada mitral stenosis. Ada suatu kondisi hipertensi ya, pressure overload di atrium kiri, sehingga kalau compliance-nya nggak terlalu bagus akan terjadi udem interstisial di interstisial paru, kemudian terjadi hipertensi pulmonal oleh karena backward flow, kemudian akan terjadi perubahan di pulmonary vascular bed. Ya, kenapa? Karena dia pasti akan harus beradaptasi dengan adanya volume balik yang terlalu besar. Tetapi akibatnya kalau dia pulmonary vascular bed-nya itu ternyata dia berubah sedemikian rupa, maka yang terjadi adalah tekanan dari pulmonary vascular bed ini meningkat. Kalau tekanan pulmonary vascular bed meningkat, maka pulmonary vascular bed itu merupakan afterload-nya dari siapa? Ventrikel kanan. Jadi yang terjadi, kita akan mendapatkan hipertrofi dari ventrikel kanan. Kenapa hipertrofi ventrikel kanan? Karena tekanan pulmonary artery-nya naik. Ya. Oke, paham sampai sini? Kami para dokter jantung itu sering disebut sebagai tukang pipa. Ya, tukang pipa karena
bagian kita itu adalah urusan pipa, urusan keran, urusan valve begini. Jadi itu semuanya adalah serba logika. Nah kemudian sekarang kalau ternyata compliance-nya itu bagus, yang terjadi adalah stretch dari atrium kiri. Kalau stretching dari atrium kiri, maka atrium kiri akan semakin membesar. Dia akan kehilangan properti untuk bisa dia akan kehilangan properti elektrofisiologinya, sehingga iramanya tidak akan menjadi sinus lagi, akan menjadi suatu kondisi atrial fibrilasi. Ini EKG kalian udah kan ya? Di sisi EKG udah? Ya. Nah ini akan meningkatkan nadi. Kemudian kalau nadinya itu, heart rate seseorang itu meningkat, maka akan menjadi penurunan dari volume diastolik ventrikel kiri. Jadi ini akan menjadi sebuah vicious cycle di mana heart rate yang meningkat, volume diastolik berkurang, sudah mitral stenosis, volume diastoliknya kecil, dikasih heart rate tinggi, volume diastoliknya semakin berkurang. Ya. Nah kalau sudah begitu, di sini volumenya itu akan berputar-putar. Kalau darah itu statis, maka rumusnya adalah darah itu akan membeku karena nggak bisa mengalir ke sini. Sehingga yang terjadi akan ada pembentukan trombus di atrium kiri. Ya. Nah ini kurang lebih bagiannya ya tadi yang saya jelaskan. Kalau itu mitral stenosis, di sini volumenya stagnasi atau stasis, dia akan berputar-putar membentuk trombosis. Kemudian volume kalau compliance-nya bagus, ini akan begini. Kalau compliance-nya kurang bagus, maka dia akan menjadi pulmonary vein congestion, kemudian pulmonary vascular bed-nya akan meningkat tekanannya, kemudian right heart hipertrofi sampai dengan failure. Nah ini beberapa modalitas diagnosis ya, akhirnya nanti kalau ke depan kalian mau masuk ke koas ini akan sangat dibutuhkan ya, terutama bagian X-ray dan EKG. Ini contoh X-ray-nya, lihat ini atrium kiri, ini contoh atrium kirinya dia membesar, atrium kirinya membesar ini oleh karena compliance dari LA-nya masih bagus, dia akan membesar. Ini contoh dari EKG-nya, ini aksisnya ke kanan, kemudian ini iramanya masih sinus sih, aksisnya ke kanan, kemudian gambaran LA dilatasinya dari gambaran P mitral. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk ke inkompetensi atau regurgitasi. Kecium parfum gue gak sih? Enggak, tadi kecium-cium dulu. Enggak. Enggak parfum gue sih, minta orang. Itu pakai enak banget. Pokoknya kalau ngerti logikanya gampang menganalisa. Nah kemudian setelah tadi adalah lesi obstruktif, maka kita membahas kelainan-kelainan katup yang disebabkan oleh karena adanya insufisiensi atau regurgitasi. Nah, untuk katup semilunar ini baik aorta maupun pulmonal nanti mirip ya. Jadi ketika terjadi insufisiensi, kalau biasanya menjelaskan dengan bahasa awam itu katupnya tidak bisa menutup sempurna. Kalau katup tidak menutup sempurna, maka akan terjadi insufisiensi atau regurgitasi. Regurgitasi dari aorta akan terjadi pada fase apa? Sistol apa diastol? Tengah depan? Diastolik. Kiri? Aliran balik katup aorta pada kasus di mana katup aorta tidak bisa menutup sempurna terjadi pada fase sistol apa diastol? Yang keras aja nggak apa-apa. Diastol. Karena sistol apa diastol pilihannya kan cuma ada sih. Sistol apa diastol? Sistol. Aku nggak dengar, kamu cuma ngomong-ngomongnya aja. Itu namanya set player tuh. A sistol, B diastol. Nah, A atau B? Kasih mic loh, sebentar lagi. A atau B? A sistol, B diastol. A. Yang depan A, sistol. Yang belakang mungkin ada beda-beda. Tengah belakang, sistol atau diastol? A atau B?
absen. Tadi yang jawab sistol siapa tunjuk tangannya? Kamu aja ya? Enggak ada temannya yang memberi dukungan. Kalau sistol kenapa dasar pemikirannya? Yang diastol? Pada saat fase sistol, katopnya membuka atau menutup? Membuka. Kalau itu kebocoran katup pada katup menutup, katup aorta, sorry ya, katup aorta menutup pada fase sistol atau diastol? Diastol. Jadi aliran balik ke ventrikel kiri itu akan terjadi pada fase diastol. Ya. Jadi kita sebenarnya tinggal berpikir si katup, kalau kita mau melogika ya, katup itu katup semilunar atau katup atrioventrikular katakanlah, katup kalau semilunar aorta lah. Aorta itu fase sistol dia membuka atau menutup, kita pikir gitu deh. Ya. Katup aorta kan membuka pada saat fase sistol, menutup pada saat fase diastol. Jadi kalau aorta regurgitasi itu menutupnya tidak sempurna, maka itu akan terjadi pada fase ngupload ini diastol. mau lihat dari sini. Sehingga bising yang terjadi atau murmur yang terjadi pada kasus aorta regurgitasi itu murmur sistol atau diastol? Diastol. Kalau murmur yang terjadi pada kasus aorta stenosis akan terjadi murmur sistolik. Kenapa? Karena membukanya tidak bisa terbuka sempurna, itu terjadi pada fase sistol. Kalau mitral membuka pada fase diastol atau sistol? Diastol. Tak keluarin ujian loh nanti. Diastol apa sistol? Kamu kalau udah ngerti logika pada hari ini tuh nggak perlu belajar lagi. Diastol. Berarti kalau mitral stenosis kita akan mendengarkan murmurnya fase sistol apa diastol? Diastol. Karena aorta regurgitasi terjadi pada fase diastolik. Kenapa? Karena pada saat fase diastolik, karena katup tidak bisa menutup sempurna, aliran dari aorta akan kembali ke ventrikel. Di sini yang terjadi adalah penambahan volume. Aorta regurgitasi bisa terjadi secara akut maupun secara kronis. Kalau secara akut terjadi perubahan volume dan tekanan secara akut, maka konsekuensi hemodinamik dan konsekuensi klinis terhadap pasien akan jauh lebih besar. Tetapi kalau kronis dia biasanya lebih lambat, ya. Jantungnya akan perlahan-lahan volume overload. Nah, aorta regurgitasi itu adalah salah satu bentuk, terutama yang kronis, itu adalah salah satu bentuk dari volume overload. Karena volumenya bertambah terus, volume diastolnya dapat balikan dari aorta. Nah ini ya. Ini bisa baca. Jadi karena pada saat ini kan fase diastol kan yang diarsir. Pada saat fase diastol itu, ini kalau terutama yang severe, pada saat fase diastol itu kan seharusnya ventrikel itu kan hanya mendapatkan darah dari atrium kiri kan. Tetapi dia masih punya balikan darah dari aorta. Jadi yang harusnya katup aorta itu menutup dan tekanannya itu bertekanan diastol itu berhenti di level 70, maka ini sampai dengan tekanan diastol 50 pun dia masih akan ada aliran balik. Jadi biasanya tekanan diastolik pada yang sangat rendah itu salah satunya menunjukkan aorta regurgitasi. Contoh nih, tekanan darah seseorang 130 per 40 atau 130 bahkan per 0 itu juga bisa. Kenapa? Karena dia aorta regurgitasinya terlalu berat. Jadi dia tekanan pengisian dari ventrikel selalu masih berjalan terus-menerus. Jadi tekanan ventrikelnya sampai dengan tekanan aortanya sampai dengan 0. Tekanan akhir diastoliknya bisa meningkat. Jadi ini stroke volume meningkat pada kondisi di mana kontraktilitas ventrikel kiri masih baik ya. Tapi kalau nggak baik, stroke volumenya tetap akan turun. Kemudian tekanan darah diastolik akan sangat rendah. Karena apa? Terjadi peningkatan volume regurgitan. Sama akan jadi imbalan antara suplai dan miokard oleh karena
adanya penurunan tekanan diastolik. Udah. Padahal pembuluh darah koroner itu diperdarai oleh aliran perfusi dari diastolik. Ya, dan kemudian ventrikelnya dilatasi. Ini beberapa tanda ya, ini dihafalin ya. Ini bahkan dari tadi baru ini loh yang tak suruh ngafalin. Nah, sekarang kalau mitral gimana? Sama prinsipnya dengan tadi bahwasanya kalau itu regurgitasi mitral, maka darah balik itu akan terjadi pada saat fase sistol atau diastol? Sistol. Kenapa kok sistol? Karena dia menutup pada saat fase sistol, sehingga akan terjadi volume overload di atrium kiri. Sama juga seperti aorta. Kalau stenosis tidak mungkin terjadi akut. Tapi kalau regurgitasi bisa terjadi suatu kondisi akut maupun kronis. Jadi ini bisa akut, bisa kronik compensated, bisa kronik decompensated. Kapan kita sebut kronik decompensated? Itu kalau ventrikel kirinya sudah mengalami penurunan fungsi. Jadi pompanya sudah nggak terlalu bagus. Nah ini patofisiologi kalau akut ya, maka akan ada penambahan volume secara mendadak di atrium kiri, kemudian nanti atrium kirinya itu akan terjadi peningkatan tekanan secara mendadak, kongesti paru, kemudian nanti akan terjadi penurunan dari stroke volume karena akut, penurunan kerja otot, kemudian ada meningkat dan biasanya akan terjadi gangguan neurohumoral dan shock. Jadi terjadi secara akut. Kalau kronis, pasien itu tidak akan shock karena dia terjadi secara perlahan-lahan. Jadi kalau kronik compensated, dia bertambah terus sampai atrium kirinya membesar. Pada kondisi mitral regurgitasi, karena pada saat fase sistolik itu dia alirannya balik ke sana, maka volume diastolik ventrikel kiri bertambah enggak? Bertambah enggak? Kan ada volume regurgitasi ke atrium kiri. Setelah dapat volume regurgitasi pada saat fase sistol, pada saat fase diastol dia kemana? Dia ke ventrikel kiri. Jadinya volumenya semakin lama semakin bertambah. Jadi pada mitral regurgitasi akan terjadi pembesaran atrium kiri karena compliance atrium kirinya itu bagus apa tidak tadi? Bagus. Jadi atrium kirinya membesar. Tetapi ventrikel kiri karena volumenya dia bertambah sedikit demi sedikit, maka semakin lama juga menebal atau melebar. Menebal apa melebar? Aku mau bilang hipertrofi atau dilatasi, ini juga suka saya keluarin. Hipertrofi apa dilatasi kalau pada kasus MR? Kanan? Dua-duanya. Kiri? Pada mitral regurgitasi, apakah kita dapatkan pressure overload? Apakah kita dapatkan pressure overload di ventrikel kiri pada MR? Pressure atau volume overload? Volume overload. Jadi dilated or hypertrophy? Dilated. Pada mitral regurgitation yang kita dapatkan adalah left atrial dilatation dan left ventricular dilatation. Pada aorta stenosis yang kita dapatkan left ventricle hypertrophy atau dilatation? Hypertrophy. Karena pressure yang kita lawan. Paham? Oke ya. Dan kemudian pada chronic decompensated yang terjadi adalah oleh karena ini volume overload terus, lama-lama dia bisa terjadi myocardial dysfunction. Itu adalah suatu kondisi chronic decompensated. Oke, ini patofisiologinya ya, sama. Karena dia backward volume terus, lama-lama juga terjadi pulmonary edema, kemudian bisa terjadi perubahan pulmonary vascular resistance, bisa juga mengalami right ventricular hypertrophy. Dalam hal mekanisme pulmonary hypertension pada MR dan juga pada MS itu sama. Mekanismenya sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum masuk Shan. Kalian istirahat atau ada pelajaran? Istirahat. 10 menit ya? Kalau mau berhenti, tak berhenti kan? Karena waktunya selesai. Kita sholat juga dulu. Oke, kalau minta cepat maksimal 10 menit.
Pada kelainan jantung struktural yang lain selain katop itu juga ada suatu kondisi di mana adanya gangguan pada kelainan sekat jantung. Sekat itu bisa sekat di antara atrium, bisa sekat di antara ventricle. Nah, jadi kalau yang namanya penyakit jantung bawaan, ini kita akan memberikan yang lesi asianotik karena yang sianotik nanti akan diberikan oleh Prof. Ida Kartika. Jadi akan ada gangguan shunt atau pirau, di mana itu adalah pirau yang left to right shunt, baik di level atrium, baik di level ventricle maupun di level great arteries. Aorta dan pulmonary artery itu kan great arteries. Kemudian bisa juga terjadi suatu lesi valve. Ini bisa terjadi penyakit jantung bawaan, tadi kita udah bahas. Ya. Nah, ini left to right shunt yang mungkin dalam konteks kuliah ini yang kita bahas adalah ASD, VSD, dan juga patent ductus arteriosus. VSD ini merupakan modifikasi dari VSD dan ASD secara embriologinya. Tapi intinya akan ada viral, di mana ada kebocoran di sekat itu akan ada viral dari kiri ke kanan. Ada apa? Beberapa tipe ASD ini atrium, atrium bisa ada lubangnya di septum sekundum, bisa juga ada lubangnya di septum primum. Sapi. Gimana tuh? Ini sekundum ASD. Bisa juga ada di daerah sinus venosus. Kalau kalian kan ingat anatomi di blok 1-2 ya. Nah, ini akan memberikan terminologi. Jadi ada atrial septal defect tipe sinus venosus atau kita sebut sebagai sinus venosus defect. Tetap alirannya akan ada dari left to right. Kalau sekundum juga dari left to right. Kalau dia ada aliran shunt dari left to right di level atrium, berarti itu pada fase apa? Sistol atau diastol? Sistol atau diastol? Diastol. Kenapa? Karena atrium itu passive filling dan atrial contraction itu terjadi pada fase diastol, di mana keaktifan atrium itu volume terbesar adalah pada fase diastol. Jadi kalau terjadi shunt di level intraatrium, maka shunt ini akan mengalir pada fase diastol. Kalau pada fase diastol yang terjadi dengan penambahan volume diastolik di atrium kanan, ya, aliran terjadi pada fase diastol dari atrium kiri ke atrium kanan, akan terjadi penambahan volume diastolik di atrium kanan dan juga di ventricle kanan. Maka yang membesar adalah atrium kanan dan itu ada puringnya di dalamnya nih. Mekanisme dari ASD itu Jadi kayak nggak overload. tembus pandang. Volume overload oleh karena penambahan volume yang lebih besar. Akan terjadi pembesaran itu, kemudian dia akan terjadi penambahan volume di pulmonary artery. Jadi pulmonary artery diameternya akan bertambah, tekanannya akan meningkat. Kalau tekanannya meningkat, semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi dalam jangka waktu puluhan tahun, maka akan terjadi kita sebut hipertensi pulmonal. Sama atau beda hipertensi pulmonal antara ini dengan yang mitral stenosis atau regurgitasi tadi? Sama atau beda? Bedanya apa? Yang ini dari right ventricle, kalau yang tadi dari left atrium. Yang satu adalah forward, yang satu adalah backward. Yang satu adalah dimulai dari hipertensi vena pulmonalis, yang satu dimulai dari hipertensi arteri pulmonalis. Pada kasus ASD, apakah vena pulmonalis juga mengalami hipertensi? Tidak. Apakah pasien akan mengalami udem paru? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada venous congestion. Semuanya adalah forward flow. Kalaupun ada peningkatan aliran, itu karena forward flow. Kita tidak akan mendapatkan backward flow pada kasus ASD. Oke, sepakat ya bahwa ASD itu adalah satu volume overload menyebabkan pembesaran di atrium kanan, ventricle kanan, dan pulmonary artery, peningkatan aliran di pulmonary artery, peningkatan tekanan di pulmonary artery, dan menyebabkan forward pulmonary hypertension. Kalau PSD, berarti dia ada kebocoran di sekat ventricle. Tipenya ada banyak. Ada VSD tipe perimembran, kalau itu di daerah perimembran. Ada VSD di daerah inlet, ada VSD di daerah subarterial. Subarterial itu berarti di bawah antara aorta dengan pulmonary artery. Pada VSD,
aliran itu terjadi pada fase sistol atau diastol? Sistol. Kenapa? Pada saat dia berkontraksi maka dia akan memberikan aliran. Kalau jadi pada PSD ini dia tipe yang pressure overload atau volume overload? Kedua. Pada fase sistol, ventrikel kanan akan terjadi penambahan volume Lihat, enggak? lihat. Ini jelek. Ya apa enggak? Mau dapat iPhone. Pada saat fase sistol, ketika ventrikel kiri dan ventrikel kanan itu berkontraksi kan, akan ada aliran kan dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan mengalami penambahan volume enggak? Kan dia langsung ke pulmonary artery. Pulmonary artery pada saat fase sistol, darah itu dari ventrikel kiri melalui ventrikel kanan tapi kan ke pulmonary artery. Ventrikel kanan hanya sebagai media pelewat, hanya buat lewat. Hanya buat lewat kan, karena kan nggak melalui fase diastolik. Yang membuat besar ventrikel itu kan fase diastolik. Jadi pada kasus PSD, karena tekanan ventrikel kiri itu besar sampai dengan 120, tekanan ventrikel kanan itu cuma sekitar 20, maka di ventrikel kanan dan pulmonary artery kita akan mendapatkan pressure overload atau shunt tipe pressure istilahnya kalau kita membuat terminologi, viral yang tipe pressure type shunt. Jadi tekanan pulmonary arterinya meningkat nggak? Meningkat. Karena dia dikasih hantaman dari ventrikel kiri. Kalau atrium kan tekanannya rendah tadi, jadi dia tidak meningkatkan tekanan. Nah, karena di sini peningkatannya tekanan tinggi, maka yang terjadi adalah sama tekanannya biasanya tekanan pulmonary arterinya akan langsung meningkat tinggi. Terjadi pulmonary hypertension yang tipe sama forward. Kemudian dari pulmonary artery dia alirannya juga kembali kemana pada saat fase diastol? Atrium kiri. Atrium kirinya volume terdapat penambahan volume enggak? Terdapat penambahan volume. Jadi yang besar adalah atrium kiri dan ventrikel kiri pada PSD. Lagi lo kok selesai. Karena penambahan volume kan terjadi pada fase diastolik. Iya tahu. Paham ya? Ini tadi sudah saya Gue jelaskan. nggak baru tahu sih, emang dari dulu tuh udah tahu. Ada lagi yang agak-agak Kemudian yang satu lagi adalah pakai ductus arteriosus. Secara embriologi itu ductus arteriosus itu adalah suatu sirkulasi normal pada janin. Pada saat lahir ini seharusnya akan menutup. enggak, tapi baru di Tetapi karena satu dan dua hal, maka ductus arteriosus ini akan masih tempat ada, masih paten, istilahnya namanya paten ductus arteriosus, sehingga akan ada aliran dari itu mau aorta ke pulmonary artery. Kalau seperti ini sama dengan tadi, tekanannya juga tinggi karena tekanan aorta ke tekanan pulmonary artery. Yang ada akan terjadi tekanan pulmonary artery akan meningkat dengan lebih cepat daripada VSD bahkan. Kemudian terjadi pulmonary hypertension karena tekanan pulmonary artery-nya langsung meningkat. Alirannya akan kembali ke atrium kiri. Sama ya, jadi dia akan mengalami pembesaran di atrium kiri dan hari tapi lumayan ventrikel sering. kiri. Nah ini Coba deh hari untuk ini. secara cepat kita untuk melihat ya. Kalau ada suatu kondisi asianotik itu biasanya dari X-ray kami akan melihat ada tambahan aliran apa enggak, ada pembesaran ruangan apa enggak, gitu. Kalau ada pembesaran ruangan dan penambahan aliran itu di sebelah mana? Dari right ventricular enlargement atau left ventricular enlargement. Kalau right ventricular enlargement itu adalah ASD, kalau left ventricular enlargement itu adalah PSD atau PDA. Dan satu lagi, untuk ketiga tipe shunt ini, karena semakin lama akan semakin meningkatkan tekanan arteri pulmonaris dan meningkatkan resistensi pulmonary arteri. Kalau tekanannya sudah tinggi, maka yang terdampak adalah, kalau afterloadnya tinggi, yang terdampak adalah ventrikel kanan. Kalau ventrikel kanan kemudian akan jadi hipertrofi. Kalau afterload terlalu tinggi, maka aliran ke pulmonary arteri akan berkurang atau bertambah? Karena mendapatkan tekanan berkurang. Jadi kalau berkurang alirannya akan kemana? Jalan-jalan itu. Kembali dari Dia dekat-dekat. kanan ke kiri. Di samping kiri gue ini. Paham nggak? Kalau tekanan, nih, kalau tekanan arteri
Maka darah itu kan ke afterloopnya sulit ya. Dia akan kembali dari RV kembali ke RA, terus dia akan kembali ke 20 ya. LA. Maka di sini kita sebut sebagai suatu sindroma Eisenmenger. Ya, maka itu kan full darah biru akan masuk ke darah tutorial siap merah. jam 2 ya bisa. Yang ada pasien jadi bisa cyanosis. Dan itu tutorial kalian di blog skenario 3. Gak usah makan juga. Oke, Gak sempat. ini akan menjawab semuanya di skenario 3. Gue beli Saya donat kira aja. mungkin sekian ya, mohon maaf ini molor sekali 10 menit. Terima kasih atas perhatiannya.